Halo, assalamualaikum sahabat konveksi. Di video kali ini kita akan memberikan tips mengenai cara berbisnis secara online. Simak videonya sampai akhir ya. Zaman dan teknologi yang semakin berkembang dan canggih membuat semua serba itu pemasaran dan orang-orang yang berbisnis haruslah berinovasi tinggi. Dalam video ini juga kita akan berbagi tips nih untuk maksimalkan penjual melalui bisnis online yang sebelum ke sana, tapi ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih kekurangan dan kelebihannya penjualan offline dan secara online. Mari kita simak ya. Keuntungan penjualan secara offline. Yang pertama, kepercayaan lebih tinggi. Kenapa sih kepercayaan lebih tinggi di penjualan secara offline ini? Karena bisnis offline mempunyai toko fisik di mana para konsumen itu bisa langsung melihat produk yang ditawarkan. Juga konsumen bisa memilih sendiri model yang diinginkannya dan juga bisa melihat ukuran yang sesuai serta mengetahui kualitas bahan yang digunakannya. Kedua, pelayanan konsumen lebih mudah. Dengan adanya toko fisik, pelayanan kepada konsumen bisa dilakukan dengan mudah. Tuntutan konsumen pun tidak akan berlarut-larut karena bisa diselesaikan secara langsung. Pemilik toko juga langsung memberikan contoh produk. Bisa juga menjawab pertanyaan konsumen secara langsung, menangani keluhan pelanggan dan melakukan pengembalian barang jika dibutuhkan. Yang ketiga, sistem pembayaran lebih aman. Konsumen yang berkunjung di toko offline biasanya akan membayar barang belanjanya secara cash. Pembayaran langsung ini membuat transaksi di toko offline lebih aman kan? Nah, uang untuk membayar langsung bisa dilihat dan dihitung oleh pemilik toko tersebut. Selain itu, tidak perlu khawatir adanya kegagalan pembayaran serta penipuan. Yang keempat, yaitu tidak repot melakukan pengiriman. Karena produk yang telah dipilih langsung diserahkan kepada konsumen secara langsung. Pemilik toko juga tidak perlu repot melakukan pengiriman, dan konsumen pun tidak cemas kapan barang yang telah dipesan tiba dan tidak perlu memikirkan ongkos kirim yang biasanya lebih besar dibandingkan biaya transportasi menuju toko. Nah, setelah adanya kelebihan, maka suatu hal apapun pasti adanya kekurangan. Nah, ini adalah kekurangan dari penjualan secara offline, yaitu yang pertama, waktu yang terbatas. Mengapa waktu yang terbatas? Karena pembeli itu akan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Pembeli juga tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pembeli terkadang membayar terlalu mahal untuk sesuatu item. Lalu yang kedua, pembeli tidak dapat membandingkan barang yang ditawarkan di lokasi lainnya. Lalu yang ketiga, penawaran harus hadir secara fisik di lokasi. Dan yang keempat, penjual sulit pindah dan menawarkan barang di lokasi lain. Dan yang terakhir yaitu biaya lebih tinggi karena harus menyewa lokasi, membiayai iklan, serta membayar para pekerja yang terkait.
Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari penjualan secara online. Yang pertama yaitu waktu tidak terbatas. Mengapa sih hal ini waktu tidak terbatas? Dilihat dari pembeli ini bisa menikmati waktu berbelanjanya hanya di rumah saja ataupun kapan saja. Lalu pembeli bisa menemukan apa saja yang mereka butuhkan. Lalu pembeli juga bisa menentukan mau yang mahal atau yang murah dari suatu produk tersebut di waktu tertentu dan tidak menghabiskan waktu secara lama. Yang kedua yaitu pembeli dapat membandingkan barang yang ditawarkan di lokasi lain. Karena saat membeli secara online, dengan mudahnya kita dapat melihat suatu produk itu secara bersamaan di waktu tertentu, yang dimana dapat membandingkan barang yang ditawarkan di toko satu dan di toko lainnya. Lalu yang ketiga, pembeli tidak harus hadir di lokasi. Dengan hal ini kita dapat hemat biaya dan waktu. Penjualan secara online juga mudah untuk menutup, membuka, pindah, dan menawarkan barang tertentu. Karena penjualan secara online ini sudah ada settingan mengenai hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu penjual dapat membuka toko dengan sangat murah. Kenapa hal ini disebut murah? Karena kita tidak perlu untuk menyewa suatu tempat untuk mendirikan toko, tapi dengan adanya penjualan secara online ini kita dengan mudahnya membuka toko suatu aplikasi atau e-commerce. Dengan mudahnya kita hanya modal dengan kuota saja. Nah, teman-teman yang masih bingung jualan online itu bisa di mana aja sih? Ini adalah jawabannya. Ada beberapa aplikasi dan sosial media yang bisa membantu kita untuk penjualan secara online. Yang pertama, di sosial media itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa melalui Facebook, Instagram, TikTok yang sedang ramai, dan YouTube dan juga yang lain-lain. Nah, jika dilihat dari marketplace-nya yaitu ada juga Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Dengan hal itu, kita bisa mencobanya dengan berbagai aplikasi tersebut atau e-commerce tersebut. Teman-teman masih nggak percaya nih segimana ramenya di sosial media ataupun di e-commerce tersebut? Mari kita lihat buktinya. Nah, ini adalah jumlah pengguna e-commerce. Nah, coba kita lihat e-commerce yang paling tertinggi atau paling banyak itu adalah di Tokopedia. Nah, dengan jumlahnya 135,1 miliar. Wah, banyak sekali ya. Nah, yang kedua yaitu Shopee. Shopee itu jumlahnya 127,4 miliar. Sangat banyak juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh jumlah pengguna aktif e-commerce lainnya di marketplace dari selama Q1 sampai 2021. Nah, kita lanjut nih. Nah, seberapa ramai juga nih kerumunan di Shopee? Nah, ada juga berita yang mengatakan Shopee itu mencatatkan 1,2 juta transaksi per hari di Indonesia loh. Udah kebayang dong keuntungan di penjualan secara online ini bagaimana? Nah, ada catatan khusus atau catatan penting nih untuk teman-teman semua. Tidak semua media online itu atau distribusi channel itu akan cocok dengan produk yang akan kita jual. Maka dari itu, kita harus terus memahami bagaimana
yang cocok untuk produk yang akan kita jual di e-commerce ataupun di media sosial tertentu. Nah, teman-teman yang masih ragu, nanti akan ada penjelasan lainnya selain dari penjelasan mengenai keuntungan dan kekurangan di penjualan offline dan online, lalu data-data tersebut. Mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan tentang memulai bisnis online. Sampai berjumpa lagi di part kedua yang lebih menarik dan memberikan pemahaman kepada Terima kasih, teman-teman yang sudah menonton. Terus pantengin channel kami, agar tidak ketinggalan video tutorial dalam perbisnisan yang kami lakukan.